Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dengan mengucapkan bismillah, alhamdulillah. Pagi hari ini, alhamdulillah, rahmat Allah, kita bisa memberikan kesehatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, karena dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat pagi buat peserta didik baru MTS 6 Jakarta. Apa kabar semuanya? Semangat. Hari ini, Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 adalah awal tahun ajaran baru. Itu meskipun di masa pandemi, pembelajaran jarak jauh atau daring tetap itu adalah bukan rintangan untuk menuju kesuksesan buat kalian. Tetap kalian semangat. Nah, untuk itu materi Matsama atau masa ta'aruf madrasah peserta didik baru kali ini materinya adalah tentang tata tertib peserta didik MTS 6 Jakarta. Khususnya karena masa pandemi, maka menitik beratkan tata tertib ini, tata tertib selama PJJ. Ya, nantinya kalau terus situasi normal lagi, tata tertib ini tidak berlaku. Kembali lagi ke tata tertib yang umum. Itulah materinya ya. Nah, baik. Sebelum lanjut, tentunya ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Bukan berarti bapak ini disayang sih, ya. Tapi artinya biar nantinya, oh ini siapa sih? Ya. Harus kenal. Nah, dengan guru harus kenal. Bapak adalah salah satu staf pengajar di MTS 6 Jakarta. Yang Bapak ampuh di sini adalah sebagai guru bimbingan dan konseling, yaitu guru BK. Bapak adalah Pak Wahyu Sudrajat, guru bimbingan dan konseling. Yang kedua, tentunya sebelum lanjut, Bapak ingin mengucapkan selamat dan sukses buat kalian. Selamat bergabung di keluarga besar MTS 6 Jakarta. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik buat kalian. Ya. Selanjutnya, mungkin bertanya kalian, kenapa sih harus ada tata tertib? Kenapa sih harus ada aturan? Nah, ini yang harus kalian pahami. Aturan dibuat, sekali lagi mindset kalian, pola pikirnya harus dihilangkan. Kenapa harus ada tata tertib, harus ada aturan? Bukan buat mengekang kalian, bukan buat menakut-nakuti kalian, tapi tanamkan dalam mindset pola pikir kalian bahwa tata tertib itu dibuat untuk kesuksesan kalian, untuk keberhasilan kalian, untuk kemudahan kalian dalam menuntut ilmu selama di MTS 6 Jakarta, khusus selama pembelajaran jarak jauh. Harapannya setelah kalian menerima materi ini tentang tata tertib selama PJJ, kalian harus jadi patokan. Baik, yang pertama, lanjut ya, nah ya, itu yang poinnya itu ya, poinnya itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengatur sedemikian rupa. Bagaimana dalam hidup dan kehidupan dalam Al-Quran itu adalah suatu aturan. Sama. Tujuannya Allah itu bukan Allah, buat Allah, buat makhluknya. Dalam hidup dan kehidupannya supaya tertata, teratur, mencapai tujuan hidupnya. Sama dengan tata tertib di sekolah ini. Dibuat untuk kalian sebagai siswa untuk menggapai cita-citanya. Baik, lanjut. Yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah kedisiplinan. Dalam aturan tata tertib selama PJJ, yang pertama disiplin. Poinnya, 1. Peserta didik mengisi daftar hadir di e-learning. Nanti kalian ada aplikasi atau ada web sebagai media pembelajaran jarak jauh adalah di e-learning MTS 6 Jakarta. Nanti akan dikasih ya melalui wali kelas kalian. Nah, daftar hadir e-learning itu, di e-learning kalian wajib mulai pukul 6 sampai pukul 8. Kalau lewat dari 8 berarti kalian terlambat. Nanti akan dipandu, diawasi, dibimbing oleh wali kelas, guru piket dan guru BK. Absennya di mata pelajaran BK. Ya, nanti di e-learningnya. Nanti ada pelajaran BK. Mungkin di SD, di MI belum ada bimbingan konseling. Kalau di MTS tingkat SMP ada yang namanya bimbingan konseling. Nanti absennya diklik di mata pelajaran BK, klik absen. Baru kalian dinyatakan hadir. Ya, itu absen yang harus kalian wajib dilakukan. Yang kedua, poin kedisiplinan ini adalah poinnya peserta didik mengikuti kegiatan pembiasaan sesuai dengan jadwal yang ditentukan yang dipandu oleh wali kelas, guru BK dan guru agama. Pembiasaan. Jadi pembiasaan itu setelah absen, kalian ada pembiasaan sebelum materi jadwal sesuai dengan jadwal. Kalau sesuai dengan jadwal, nanti di jadwalnya materi itu dimulai pukul 8 selama PJJ. Tetapi kalian
Pembiasaan itu dimulai dari pukul 7 sampai pukul 8. Pembiasaannya apa? Itu adalah tadarus dan sholat duha. Akan dipandu oleh wali kelas, guru piket, dan guru agama. Ya, itu wajib setiap hari selama PJJ, jadwalnya dari jam 7 sampai jam 8. Lanjut, yang ketiga, nah ini harus diperhatikan. Peserta didik mesti dapat hadir pada e-learning madrasah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Baik, poin selanjutnya dari kedisiplinan ini adalah poin yang kelima, yaitu selama PJJ peserta didik menggunakan seragam sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari Senin sampai hari Jumat itu ada seragamnya. Pak, gimana kalau yang belum punya, kan siswa baru nih? Pakai sesuai dengan sekolah asalnya dulu. Ya, jadi tidak bebas, nak. Meskipun selama PJJ, meskipun belajar di rumah, tetapi ini adalah masa aktif sekolah, kalian harus pakai seragam. Jangan pakai baju bebas. Meskipun PJJ belum punya seragam, MTs Negeri 6, pakai dulu seragam asalnya dulu ya, sekolah asal. Kalau misalkan sekolah dari SD, hari Senin putih-putih, ya pakai putih-putih. Ya. Kalau di SD-nya pakai batik, hari Kamis pakai batik hari Kamis. Sesuai dengan di sekolah asalnya dulu ya, kalau belum punya seragam. Itu poin yang kelima dari kedisiplinan. Paham ya, Naya? Lanjut. Yang keenam tentang kedisiplinan ini selama PJJ, selama pembelajaran jarak jauh, kalian peserta didik harus masuk anggota grup kelas dan grup mata pelajaran untuk memudahkan. Wajib ini. Karena selain media pembelajarannya e-learning, setiap guru dan wali kelas menggunakan WA, grup, dan Telegram. Nah, itu tergantung guru mata pelajarannya. Dan tergantung apakah pakai Telegram atau WA. Itu wajib kalian masuk untuk memudahkan komunikasi. Kenapa harus? Yaitu adalah untuk memudahkan komunikasi kalian menerima pelajaran dari setiap mata pelajaran. Menerima informasi dari setiap wali kelas. Baik, lanjut ke poin yang ketujuh dari kedisiplinan ini adalah kalian peserta didik yang berhalangan tidak bisa mengikuti PJJ, orang tua wali membuat surat resmi dan kirim melalui WA ke wali kelas, guru piket atau guru BK-nya. Kalau ada izin, sakit, wajib itu memberitahu, menginformasikan tidak bisa mengikuti PJJ ya ke wali kelas melalui WA. Ada WA grup orang tua juga di sana dengan wali kelasnya masing-masing. Ya, kasih kabar. Ya, nanti kalau tidak dikasih kabar, nanti kalian akan dialpakan. Ya, paham ya? Lanjut. Poin ke-8 dari kedisiplinan adalah kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jadwal PJJ selesai atau sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh sekolah. Nah, kalau ada eskul, tetap sama, eskul pun bersifat PJJ. Ya, nah kalian harus mengikutinya. Lanjut, poin ke-9 dari kedisiplinan ini adalah peserta didik laki-laki rambut harus rapih, alami. Tidak mengenakan kerah baju, tidak mengenai kerah baju. Ya, patokannya tidak mengenai kerah baju, telinga dan alis. Jadi rapi, nih kayak Bapak nih, ya. Ganteng kan? Gini kalau laki-laki seperti ini. Ya. Kalau laki-laki rapi, tidak melebihi dari telinga, kerah, belakang, dan alis sampai ke sini panjangnya. Meskipun kalian PJJ, tetap rambut harus rapi. Ini kedisiplinan. Karena kedisiplinan adalah sekali lagi kunci kesuksesan. Aturan, tata tertib itu dibuat buat kalian sendiri untuk menuju kesuksesan. Lanjut poin ke-10. Peserta didik perempuan menggunakan jilbab persegi 4 dan menggunakan ciput. Nah, ya, nanti ketika belajar ketahuan tuh sama ibu bapak guru mana yang pakai ciput, mana yang enggak, gitu kan. Pakai ciput, nah. Ya, yang perempuan biar cantik, biar rambutnya nggak terurai. Jilbab rambut mah kemana? Nah, makanya harus pakai ciput. Ya, baik. Biar cantik, lebih cantik ya. Oke. Poin yang ke-11 dari kedisiplinan ini adalah kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan setelah jadwal PJJ. Tadi udah di poin 9 tuh. Di poin ke-8. Sama gitu. Lanjut. Poin 12. Setiap peserta didik harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Kalau masa pandemi ini adalah kalian untuk menjaga diri kalian, keluarga kalian, orang tua kalian, dan orang sekitar kalian yang kalian cintai. Pakai masker, jaga jarak, jangan berkerumunan, 5M itu ya. Terus hindari kerumunan, ya. Pakai maskernya. Harus mematuhi protokol kesehatan selama pandemi ini. Ya, paham ya? Jaga kesehatan ya, nak. Biar kalian ikhtiar. Ikhtiar itu wajib. Nah, itulah poin kedisiplinan, ya. Lanjut ke poin perilaku. Nah, ini perilaku selama PJJ ada aturannya. Ketat.
supaya kalian menjaga sikap dan perilaku kalian selama PJJ, selama daring, selama menggunakan media pembelajaran, baik itu laptop, HP, dan media pembelajaran e-learningnya, atau ketika Zoom, guru mata Zoom ada etikanya. Ini berkaitan dengan perilaku, itu harus dipatuhi, ya. 1. Poin dari perilaku, untuk berkomunikasi menggunakan bahasa yang sopan, santun, baik pada guru maupun teman. Di WA group, di chatting di ketika Zoom, atau guru lagi dipakai channel YouTube, atau kalian chat pribadi terhadap guru teman, harus menggunakan sopan santun. Etika ketika menggunakan media sosial. Etika ketika menggunakan media pembelajaran melalui PJJ ini. Ya, jaga perilaku anak madrasah. Bapak yakin kalian bisa. Ya, karena kalian anak yang soleh dan soleha. Insya Allah kalian akan sukses dunia dan akhirat. Jaga perilakunya. Pertama kepada guru, orang tua, ya, teman kalian, jaga sopan dan santun. Yang kedua, poin yang kedua dari perilaku, pada grup kelas ataupun grup mata pelajaran, berkomunikasi dilakukan secara formal yang berkaitan dengan pembelajaran. Artinya, jangan macam-macam, jangan di luar pembelajaran. Jadi grup pelajaran dipakai untuk pelajaran. Grup kelas dipakai untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jangan di luar itu, ya. Dan pakai bahasa yang santun, jaga etikanya. Perilaku yang ketiga, ketika pelaksanaan PJJ, peserta didik harus berperan aktif dan merespon pertanyaan guru. Ya, ketika kalian kurang paham, tanyakan. Insya Allah akan direspon juga oleh guru. Baik itu ketika pembelajaran atau ada hal-hal yang belum kalian berkaitan dengan masalah tugas yang belum mengerti, silakan ditanya oleh di WA group, di grup Instagram, ya, atau ketika Zoom, di chat Zoom, silakan gunakan bahasa yang santun, sopan santun bermedia. Yang keempat, peserta didik harus mengikuti anjuran dan arahan yang diminta oleh guru mapel. Nih, perilaku yang keempat, kalian ingin sukses, ingin berhasil, atau patuhi ini peraturan ini. Harus mengikuti anjuran, arahan dari setiap guru, biar berkah, ya. Tugas tepat waktu, guru menyuruhnya satu hari, laksanakan, ya. Guru bilang A, ya harus A. Guru bilang B, ya harus B, ya. Kecuali gurunya nggak mungkin juga kan guru memerintahkan yang pasti yang hal yang baik-baik. Ya, ini harus dipatuhi. Selanjutnya perilaku yang kelima. Nih, peserta didik mengumpulkan tugas yang diberikan oleh wali kelas, guru BK, dan mata pelajaran sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Harus tepat waktu. Nah, ini berkaitan yang banyak keempat tadi, ya. Harus berkaitan, harus tepat waktu. Harus mengikuti arahan dari yang diminta oleh guru biar berkah. Ya, guru itu orang tua kedua kalian. Setelah orang tua kedua orang tua kalian di rumah. Patuhi peraturan ini biar kalian berkah. Berkah dunia akhirat. Ya, siap? Siap ya? Ya, good. Bapak percaya kalian bisa. Nah, lanjut. Yang keenam dari perilaku, apabila proses pembelajaran dilaksanakan melalui Zoom, peserta didik harus mengikuti ketentuan berikut. Pertama, peserta didik harus memiliki Zoom 5 menit, harus masuk Zoom 5 menit sebelum dimulai proses belajar mengajar. Yang kedua, dilarang membuka aplikasi dan tab lain selain Zoom tanpa izin dari guru. Ya. Yang ketiga, saat berbicara, bertanya, audio dalam posisi on. Apabila tidak bertanya, audio di-mute agar suara hingar-bingar, suara lain tidak masuk. Ya, menggunakan kata dan tulisan yang sopan saat bertanya dan berdiskusi. Ketika selanjutnya, dalam perilaku menggunakan Zoom, kalian tetap mengaktifkan video Zoom saat kegiatan belajar berlangsung. Lanjut, peserta didik harus menggunakan nama lengkap saat join Zoom. Jangan pakai ini ya, namanya ya, di Zoom-nya harus sesuai dengan absen. Misalkan di Zoom-nya ya namanya Wahyu Sudrajat kelas 7C, Wahyu Sudrajat 7C. Ya, Nabila 7B gitu, ya. Nanti akan muncul biar memudahkan ibu bapak guru ketika ada pertanyaan, mengajukan pertanyaan terhadap kalian. Dan wali kelas pun, guru pun akan mengenal kalian. Ya, karena akan tampil di layar bapak ibu guru nama itu. Siapa. Jadi jangan pakai nama inisial atau nama samaran di aplikasi Zoom kalian. Pakai nama sesuai dengan absen kalian, nama lengkap kalian. Lanjut, apabila peserta didik mau bertanya, bisa memberikan kode atau pesan di kolom chat pada Zoom. Ya, misalkan lagi belajar IPA, ya,
sama Ibu Haryati misalkan. Nah, Ibu Haryati pakai Zoom. Ketika kalian ingin bertanya, pasti Ibu Haryati ketika itu memperhatikan chat yang masuk. Nah, chat dulu, jangan langsung di on kan audionya. Kalau seperti bu, bertanya nggak boleh gitu. Itu etikanya tidak baik, tidak sopan. Ya, chat dulu. Nanti sama Bu Haryati akan dipersilakan. Misalkan Nabila kelas 7B di chatnya, Bu, saya belum paham nih, mengerti bertanya, boleh nggak? Ya, di chat dulu. Nanti sama Ibu Har akan dipanggil. Oke, ada chat nih. Silakan untuk Nabila, apa yang akan ditanyakan, dipersilakan Nabila. Nah, kalau udah persilakan, silakan Nabila buka audionya. Yang lain tetap tutup ya audionya, biar pertanyaan Nabila terdengar oleh semuanya. Dengan ketika Ibu Haryati mempersilakan, semuanya dibuka. Ya sama. Nah, itu etika juga. Ya. Baik, paham ya, Nak ya? Paham ya? Nah, itu etika perilaku ketika menggunakan aplikasi Zoom ketika pembelajaran jarak jauh. Lanjut. Nah, ini Bapak tidak menakut-nakuti ya, tidak menakut-nakuti. Ada sanksi ketika kalian tidak mematuhi peraturan tata tertib ini selama PJJ. Ya. Oleh karena itu ini sebagai gambaran saja, ini sebagai acuan bahwa kalian harus patuhi gitu. Resiko ketika tidak patuh pasti ada sanksinya. Ketika kalian ada resiko lah, ketika kalian tidak mengerjakan, ketika kalian tidak mematuhi peraturan tata tertib ini pasti ada resiko, yaitu sanksi. Nah, ini harus jadi catatan kalian juga ya. Tapi berharap Bapak semua peserta didik baru kelas 7 ini tidak akan ada kena sanksi karena kalian patuh, taat, disiplin dengan tata tertib selama PJJ. Sanksi ini bagi yang tidak patuh. Tetapi Bapak percaya, yakin kalian bisa mematuhi ini. Karena tadi yang Bapak katakan awal, bahwa aturan ini adalah untuk menuju kesuksesan kalian. Karena kunci sukses itu seharusnya ada disiplin dengan peraturan tata tertib. Oke? Baik. Nih, tapi ada sanksi kalau yang tidak mematuhi peraturan tadi. Nih yang terakhir ya, ada 5 poin untuk sanksi. Pertama, jika selama 3 hari peserta didik tidak hadir tanpa keterangan dalam kegiatan belajar dari rumah melalui PJJ ini, maka pihak madrasah akan melakukan komunikasi berupa teguran kepada peserta didik atau orang tua melalui wali kelas dan guru BK. Nah, ketika tidak absen, tidak hadir selama 3 hari berturut-turut, pasti itu akan diberikan teguran ya terhadap siswa itu oleh wali kelas dan guru BK. Ya. Yang kedua, teguran. Yang kedua, jika ketentuan poin di atas yang satu tadi tidak masuk selama 3 hari dilakukan secara berturut-turut, maka akan ada pembinaan dari sekolah, yaitu berupa pemanggilan kedua orang tua atau salah satu orang tua dengan siswanya. Ya, akan dipanggil ke madrasah, akan memberikan klarifikasi apa, kenapa tidak masuk, tidak absen selama PJJ. Ya, tapi itu tidak mungkin terjadi. Insya Allah kalian semangat terus, hadir terus ya. Kalaupun tidak hadir karena sakit pasti akan memberikan informasi kepada wali kelas. Ya. Poin ketiga dari sanksi ini, jika ketentuan poin kedua tadi di atas berulang kali dilakukan peserta didik, maka madrasah memberikan tindakan tegas pada peserta didik sesuai dengan ketentuan berlaku di MTS Negeri 6 Jakarta. Ya, nggak mungkin juga ya. Kalau udah dipanggil orang tua terus begitu juga, berarti udah nggak niat belajar kalau begitu ya. Ya, kalau kalian kan niat belajar, makanya ikut daftar KPD online, diterima di MTS dan niat belajar. Kalau tidak niat belajar nggak mungkin daftar di sini ya. Nah, berarti poin yang ketiga ini tidak akan terjadi terhadap kalian. Ya, kalaupun terjadi berarti ada apa-apanya. Kenapa? Padahal kalian pengen banget sekolah di MTS Negeri 6 Jakarta ini. Ya, Bapak berharap tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi pasti ada sanksi tegas dari sekolah. Kalau terus berulang-ulang. Jika peserta didik, lanjut poin keempat, jika peserta didik mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru, maka akan berpengaruh pada penilaian. Jika peserta didik tidak mengerjakan tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru, maka akan berpengaruh pada penilaian. Nih, tadi catatan. Ya, maka harus teratur, tertib, patuh terhadap guru memberikan tugas. Ya. Yang poin kelima dari sanksi selama PJJ peserta didik melakukan pelanggaran tata tertib madrasah selama PJJ ini, maka peserta didik akan menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di MTS Negeri 6 Jakarta ini. Jadi terus berturut-turut berarti udah nggak sekolah. Kalau udah nggak sekolah ada ketentuan dari MTS Negeri. Nah, bisa poin-poinnya itu ada di tata tertib umum, ya.
Kalau udah dipanggil 1 kali, 2 kali, ya, terus masih melakukan seperti itu, ada nantinya tahapannya pembinaan, yaitu seporsi dirumahkan dulu. Dengan harapan kalau udah dirumahkan, siswa itu bisa berpikir, oh iya ternyata ada sanksi, dan bukan untuk ini kan, untuk berpikir bahwa kalau tidak mematuhi aturan pasti ada sanksi. Tidak mengindahkan berulang kali seperti itu setelah diskorsing selama 3 hari misalkan, ya tentunya kalau udah skorsing ya berarti udah tidak mau sekolah di MTs tadi 6, ya berarti pihak sekolah mengembalikan siswa tersebut kepada kedua orang tuanya karena udah berulang-ulang kali. Tapi enggak, itulah sanksi ya. Tapi Bapak yakin siswa baru ini tidak akan sampai ke sana. Siswa baru ini semangat untuk belajar karena ya siswa yang terbaik dari 600 siswa yang ingin sekolah, yang keterima cuma 3/4-nya. Yang keterima cuma 288 ya, separuhnya ya. Ya, yang lainnya tidak keterima. Berarti kalian siswa yang terbaik. Berarti kalau udah niat sungguh-sungguh sekolah di sini akan memenuhi peraturan sekolah. Karena kalian sudah diikat oleh pernyataan perjanjian kemarin waktu daftar ulang melalui Google Form kan mengisi mengenai materai. Saya bersedia mengikuti seluruh program di MTs 6. Saya bersedia memenuhi peraturan tata tertib sekolah. Ya. Kalau hal-hal yang ini pasti saya kena sanksi. Nah, ini sanksinya. Kan kalian udah mengikrarkan, artinya saya akan belajar sungguh-sungguh di MTs 6. Itulah ya, ini simple. Tata tertibnya cuma ada 3-4 poin. Ya, tentang kedisiplinan. Yang kedua tentang perilaku. Yang ketiga tentang sanksi. Ya, ini yang harus kalian patuhi ya. Ini tata tertib siswa peserta didik MTs 6 Jakarta selama PJJ. Bukan buat kelas 7 aja, ini kelas 8 dan kelas 9 juga sama. Peraturannya seperti ini. Ya, itu mungkin ya dipastikan kalian memahami, nanti akan dibagikan oleh para wali kelas tata tertib ini, kalian pelajari, kalian indahkan dan kalian laksanakan. Insya Allah dengan tata tertib ini adalah setiap jalan untuk menuju kesuksesan. Pasti. Ya. Karena tata tertib ini dibuat, pola pikir kalian harus berubah, bukan untuk menekan kalian. Tata tertib ini adalah untuk menuju jalan kesuksesan kalian. Itu ya. Oke, baik. Terima kasih atas segala atensi dan perhatian kalian. Sekali lagi Bapak berdoa, berharap semua guru di MTs berharap kalian tentunya disiplin, taati peraturan sekolah, taati tata tertib peserta didik selama PJJ ini. Insya Allah berharap Bapak Ibu guru kalian sukses dunia akhirat, jadi anak yang soleh dan soleh. Itu yang Bapak bisa berikan pada materi kali ini. Sekali lagi selamat bergabung, selamat belajar, tetap semangat meskipun di masa pandemi, tetap jaga kesehatan, tetap jaga indahkan prokes 5M itu kalian supaya sebagai bentuk ikhtiar. Atas segala perhatiannya, Bapak sekali lagi mengucapkan di akhir kata ini tetap berdoa ya, semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha, sukses dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.